kesempatan yang baik juga ya. Ya kami mendengar ya bahwa di tingkat nasional sekarang sudah diambil alih ya bahwa Satgas PMK tidak lagi hanya di Kementerian Pertanian ya, CQ Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan saat ini sudah dinaikkan statusnya ke Satgas Nasional ya, dipimpin oleh Kepala BNPB melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Ya kami menyambut ini ya, walaupun seharusnya mungkin lebih awal ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting sekarang apa yang kemudian, nah saya lihat ya dalam konsep-konsep yang saat ini memang sepertinya belum final ya dari Satgas PMK Nasional. Saya tidak melihat ada pelibatan perguruan tinggi ya. Seperti kami ini. Jadi kami ini sebenarnya membentuk Satgas ini di resminya itu 15 Juni ya, di launchingnya kemarin itu untuk membantu. Karena begini, bagaimanapun walaupun kami ini tanda kutip perguruan tinggi itu kan sekolah ya, tapi ternyata peternak, petani kan sudah mengenal kami, sehingga saat terjadi wabah itu mengontak kami, ya, Bapak, Ibu, tolong ya, dari peternak itu, sehingga apa yang bisa kami lakukan dengan sumber daya manusia yang ada, plus tentunya sumber daya keuangan yang ada, kami kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam cakupan yang bisa kami lakukan. Ya. Nah, harapan kami ini kan membutuhkan sekali SDM yang banyak, saya yakin nih. Nah, harapan kami Satgas PMK Nasional ini melibatkan perguruan tinggi. Kami siap untuk membantu, baik secara, karena kami punya dokter hewan, punya mahasiswa yang koas, calon dokter hewan, ya, dan ahli-ahli peternakan. Ini kami siap jika pemerintah kemudian menggandeng kami untuk menangani PMK ini. Jadi apa yang kami lakukan ini partisipasi ya, sebagai katakanlah tanggung jawab akademik, juga tanggung jawab moral ya, sebagai perguruan tinggi yang kebetulan memiliki atau core utamanya di pertanian secara umum, ya, termasuk kedokteran hewan dan peternakan. Ya. Oke, berapa Pak jumlah tenaga yang disiapkan oleh IPB untuk bisa terlibat begitu dalam menanggulangi masalah PMK ini? Ya ini sangat relatif ya. Kami kalau dosen dan mahasiswa tentu sangat terbatas ya. Mungkin jumlahnya kalau dan tidak kemudian semua dosen tentunya, baik dari sekolah kedokteran hewan, biomedis, juga peternakan dapat diturunkan. Tapi yang penting efektivitasnya itu. Jadi misalnya kami telah menurunkan beberapa tim, beberapa belas, dan disebar ke daerah ya. Tentu yang pertama di sekitar Bogor ini, termasuk Cianjur, Bandung, ya, bahkan ada ke Bangka Belitung, ke Muara Enim, karena ini memang binaan kami selama ini. Nah di sana tinggal misalnya dosennya yang dokter hewannya bisa 3 hari, 4 hari memberikan penyuluhan, memberikan guidance. Nah, mahasiswanya beberapa orang ditinggal seperti itu, dan tentu kemudian mereka yang mahasiswa bisa tinggal lebih lama membantu peternak. Karena tentu kami juga harus mengajar kan ya, harus melakukan ini di kampus. Jadi sementara seperti itu yang approach yang kami lakukan. Nah, namun jika ada, tentu karena juga ya berbagai sumber dayanya, ya termasuk dukungan anggaran, ini tentu terbatas sekali kalau kami perguruan tinggi itu, ya, dibanding mungkin tingkat negara gitu ya. Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa masyarakat itu melakukan pengaduan kepada Satgas PMK IPB begitu ya Pak. Lalu apa tindak lanjut yang dilakukan Pak dari aduan tersebut? Ya, kami sudah menurunkan tim dokter hewan, juga mahasiswa untuk membantu, misalnya di beberapa peternakan itu minta, seperti misalnya di Pangalengan itu kan salah satu pusat sapi perah di Jawa Barat. Mereka banyak ratusan ternaknya kena, mereka minta bantuan untuk pengobatan, ya, kemudian bagaimana memberikan panduan ya, misalnya membuat disinfektan, mengobati dan sebagainya. Maka kami turunkan tim dari IPB. Ada yang kombinasi ya antara dosennya dengan mahasiswanya, seperti saya ceritakan tadi. Jadi kami turunkan tim, Pak. Kami membawa juga obat-obatan, desinfektan,
yang bisa kami bawa ya sekemampuan kami dari kampus gitu.